Wa min ta'zimil ilmi, dan dari sebagian mengagungkan memuliakan ilmu, ta'zimul muallimi, mengagungkan memuliakan muallim, orang yang mengajar. Jadi sebagian cara untuk memuliakan ilmu itu memuliakan yang mengajar. Walaupun si pengajarnya itu nggak mau dimuliakan, tawadhu, biasa aja gitu ya. Tapi kewajiban seorang murid harus hormat, harus memuliakan. Ya. Qala Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali berkata, "Ana abdu man 'allamani harfan wahidan." Saya abdu man, hambanya seseorang, 'allamani, yang mengajari saya harfan wahidan, satu huruf. Jadi kalau ente belajar satu huruf saja, kata Sayyidina Ali, saya ini adalah hamba sahayanya orang yang telah mengajari saya satu huruf. Wa insya'a, kalau dia mau, ba'a, dia boleh menjual saya. Wa insya'a ataqa, kalau dia mau, dia boleh memerdekakan saya. Wa insya'a, dan kalau dia mau juga istalaqa, dia boleh menjadikan saya hamba sahaya selama-lamanya. Tuh. Saking ta'zimnya seorang murid kepada guru, gitu ya. Ini contoh doang, contoh yang perlu diikuti ya. Dimanapun kamu belajar, dimanapun kamu, kepada siapapun kamu belajar, tempatkanlah guru itu sebagai kiblat ta'zim kamu. Wa anzilish syaikhi a'la manazilihi waj'alhu kiblatat ta'zimi wat tanzihi. Ya, wa anzilish syaikh, tempatkanlah guru ini a'la manazilihi, pada tempat yang sangat tinggi derajatnya. Waj'alhu qiblata ta'zimi wa tanzihi, dan jadikanlah guru ini qiblata ta'zim wa tanzihi, sebagai arah untuk memuliakan, wa ta'zimi, dan tanzihi, dan mensucikan. Ya. Jadi kamu ini harus bersih pikiran kamu kepada seorang guru, harus husnuzan kepada seorang guru. Bahkan kalau kamu ingin mendapatkan futuh dari seorang guru, kamu harus yakin betul bahwa guru kamu itu wali. Walaupun saya ini bukan wali, tapi harus husnuzan. Saya ini husnuzan kepada guru-guru saya, bahwa guru-guru saya ini waliullah, orang-orang soleh, solehin. Ya. Berkat itu mungkin saya mendapatkan ilmu manfaat seperti itu. Jadi sama guru itu bersihkan pikiran-pikiran kotor. Memang siapapun manusia di muka bumi ini kecuali Rasulullah dimaksum dari dosa. Rasulullah ini dimaksum dari dosa. Siapapun selain Rasulullah tidak dimaksum. Artinya pasti melakukan dosa, melakukan kesalahan. Tapi tempatkan guru kamu ini, muliakan dan bersihkan dari pikiran-pikiran kotor. Jadi husnuzan sama guru. Kalau ada sedikit dalam hati pikiran kotor ya terhadap guru, buang, hilangkan. Kenapa? Wa anzili syaihi a'la manazilihi waj'alhu qiblata ta'zimi wa tanzihi wa la yanfa'ud bizzamani dha khilalin fil i'tiqadi wa la maywalihi. Karena tidak akan pernah manfaat pertolongan wali kutub kepada seseorang murid yang punya i'tiqad di dalam hatinya kepada gurunya jelek. Allah. Si murid punya hati jelek terhadap guru. Guru aneh kok begini ya. Nah, begitu. Dia nanti dicelaka dan tidak bisa seorang pun yang bisa menolong dia. Hatta dia minta bantuan kepada wali kutub. Dia sering tawasul kepada Syekh Abdul Qadir misalkan. Tapi dia punya guru, terhadap guru hati dia jelek terhadap guru. Buruk dia terhadap guru hatinya. Itu celaka, orang tuh nggak pernah ada yang bisa menolong dia. Hatta sampai-sampai yang menolong dia wali kutub, wala yanfa'u zaman, tidak akan pernah manfaat kutbuz zaman sekalipun untuk menolong orang-orang yang buruk hatinya terhadap guru. Itu jadi usahakan husnuzan saja terhadap guru-guru ente ya. Nah, ini suatu pelajaran. Ane ngaji ini bukan ane pengen dihormatin sama antum, enggak, terserah mau menghormat atau tidak, tapi kewajiban saya mengajarkan antum agar ta'zim terhadap guru gitu ya. Karena nanti dimanapun antum pasti punya guru yang lain. Dimanapun antum belajar, kepada saya bukan belajar. Nah ini sifat ini, prinsip ini harus dipakai ya, bersihkan hati terhadap guru ya. Dulu ada cerita ya, seorang waliullah punya murid ya, muridnya pun waliullah juga, datang ya, beberapa tahun belajar. Setelah beberapa tahun belajar kepada guru tersebut, si murid dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala
oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka foto. Setelah dibuka foto, si murid ini Allah bukakan takdir, lihat. Dan dia melihat catatan-catatan bahwa gurunya itu ahli neraka. Misalkan ini cerita benar. Anda dapat cerita ini dari guru Habib Muhammad. Seorang murid punya guru seorang wali. Barokah kewalian gurunya, si murid pun menjadi wali. Sehingga dibuka si murid tersebut dibuka foto oleh Allah dan diperlihatkan maqadirul khalaik. Di antaranya dia melihat bahwa gurunya nanti ini ahli neraka di akhirat. Misalkan nih, si Jalpan lagi tidur, pas mimpi dikasih tahu, dibuka kewalian si Jalpan. Wih, Ustaz Kamal ahli neraka. Wah, gimana tuh? Kita sudah menjadikan guru sebagai kiblat kita, tapi kita tahu diangkat derajat kita oleh Allah, dibukakan bahwa guru kita ahli neraka. Wah, gimana tuh responnya? Waduh, guru aneh ahli neraka. Akhirnya si murid tersebut mau pamitan terhadap gurunya. Datang si murid tersebut kepada guru, "Ya Syekh, saya izin rukhsah. Saya izin pulang." "Kenapa kamu pulang?" "Enggak apa-apa ya Syekh." "Jujur, kenapa kamu pengen pulang?" "Saya melihat Allah bukakan kasyaf, bukakan satir-satir, hijab-hijab. Saya melihat bahwa engkau ini adalah ahli neraka." Gurunya digituin tuh, gimana tuh? Gurunya ketawa. "Kapan kamu tahu kalau saya ahli neraka?" "Semalam saya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hijab bahwa engkau ahli neraka ya Syekh." "Terus kalau saya ahli neraka, ente mau berhenti belajar? Mau pulang? Mau memutuskan tali antara guru dan murid?" Diem dia. Bingung dia. Mau diterusin berguru sama dia, masa kita berguru sama ahli neraka? Ya kan? Gak diterusin, aduh, repot, bingung dia. Ente tahu gak? Ane tuh sudah tahu bahwa Ane itu ahli neraka. Tapi Ane berpuluh-puluh tahun Ane udah tahu bahwa saya ini ahli neraka, tapi saya tetap beribadah kepada Allah. Gimana tuh? Barokah dia husnuzan kepada Allah, walaupun dia tahu bahwa dia ini ahli neraka, tapi tetap beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena ibadah itu perintah. Maka si guru tersebut menjadi ahli surga. Kalau si murid tersebut, "Wahai guru, wahai syekh, baiklah, kalau kamu sudah mengetahui kamu ahli neraka dan tetap beribadah kepada Allah, saya juga tidak akan pernah berhenti menjadi murid kamu walaupun saya tahu kamu ahli neraka." Akhirnya balik ke kobong. Malamnya mimpi lagi si murid tersebut bahwa Allah sudah mengalihkan, merubah takdir si syekh tersebut, si guru tersebut menjadi ahli surga. Jadi apa sih hikmah dari cerita tersebut? Ya, antum harus husnuzan terhadap guru.